Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diamanda Kurniasi dengan NIM 2161220 dari kelas manajemen malam 1. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang teknologi informasi di masa pandemi COVID-19. Nah, yang kita ketahui bersama bahwa dampak dari COVID ini sangat besar, berpengaruh dari berbagai aspek kehidupan kita seperti dari ekonomi, pendidikan, pemerintahan, kesehatan, semuanya kita dianjurkan pemerintah untuk tetap berada di rumah. Terus segala sesuatu yang dilakukan di rumah, segala aktivitas kita juga terbatas. Jika tidak penting maka sebaiknya berada di rumah. Nah, untuk memantau segala aktivitas ataupun segala perkembangan tentang COVID-19 ini, maka pemerintah pun menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk bisa memantau perkembangan COVID-19. Nah, aplikasi ini digunakan yaitu bisa untuk seperti mengetahui sudah berapa banyak orang yang terkonfirmasi COVID-19, juga daerah mana saja yang zona merah, kuning, hijau, hitam. Terus juga jika kita sudah vaksin dosis pertama, dosis kedua, dosis ketiga, maka itu udah ada tanda bukti seperti sertifikat vaksin, maka di situ tertera dosis 1, dosis 2, dosis 3 bahwa kita sudah vaksinasi. Nah, itu penting sekali bagi pemerintah dan untuk juga memudahkan kita jika kita hendak berpergian keluar rumah, itu sebagai tanda bukti. Karena aplikasi tersebut contohnya digunakan di bioskop. Apabila kita mau masuk bioskop itu harus ada aplikasi Peduli Lindungi, karena nanti ada barcode itu kita scan menggunakan aplikasi tersebut. Jika kita sudah vaksin, maka di situ tertera bahwa kita sudah vaksin, maka ada buktinya kita juga boleh masuk ke bioskop tersebut. Jadi sangat memudahkan kita sebagai tanda bukti juga jika kita ingin berpergian keluar rumah, tanda bukti yang kuat. Jadi kayak memudahkan pemerintah dan juga masyarakat untuk bisa lebih aman, lebih bisa memantau segala perkembangan COVID-19 dengan menggunakan aplikasi tersebut. Nah, kalau di bidang contohnya di bidang kesehatan. Di bidang kesehatan ini sudah teknologi informasi sangat penting digunakan. Salah satunya yaitu jika kita sakit, biasanya kita langsung konsultasi ke dokter atau langsung ke rumah sakit. Nah, ini sekarang khusus di masa pandemi ini kita tidak boleh interaksi langsung dengan orang lain, maka ada namanya aplikasi Halodoc. Aplikasi tersebut digunakan untuk kita bisa konsultasi sama dokter walaupun secara daring, secara online kayak gitu. Bisa melalui via chat, via terus voice note, terus juga video call juga bisa. Kita bisa langsung tanya, langsung sharing ke dokternya gimana tanpa kita harus menemui dokternya kayak gitu. Jadi akan lebih baik dilakukan menggunakan aplikasi itu di masa pandemi seperti sekarang ini, karena juga bisa meminimalisir kita untuk terserang COVID kayak gitu. Juga memudahkan ya, kita dengan berada di rumah aja kita juga bisa konsultasi ke dokternya kayak gitu. Terus juga sekarang di rumah sakit ya, kalau kita ke rumah sakit kita daftar mau daftar untuk sakit, untuk ke rumah sakit itu harus daftar dulu ke administrasinya. Terus nanti dapat nomor antrian, tinggal tunggu, nanti langsung dipanggil sama kayak sebuah alat informasi, teknologi informasi yang memanggil nomor antrian kita kayak gitu. Jadi nggak perlu secara manual lagi bagian administrasi yang manggil nomor antriannya, tapi sekarang sudah lebih dimudahkan dengan teknologi informasi. Jadi teknologi tersebut yang memanggil kita sudah tersistem di situ, jadi tinggal dipanggil nomor antriannya kayak gitu. Jadi lebih mudah, lebih efektif, juga
menghemat waktu, menghemat tenaga juga. Terus kalau contohnya di bidang pendidikan, nah di bidang pendidikan ini sangat-sangat berpengaruh sekali, karena saya sebagai mahasiswa pun nggak hanya mahasiswa SD, SMP, SMA, sekarang sudah selama pandemi ini belajar secara daring atau online di rumah gitu. Jadi banyak sekali cara proses belajar mengajar itu bagaimana caranya bisa berjalan walaupun hanya dengan di rumah itu. Nah, maka contohnya STI Pembangunan Tanjung Pinang untuk proses belajar mengajar ini menggunakan sistem LMS, Learning Management System. Nah, sistem ini digunakan untuk memudahkan para dosen untuk bisa interaksi dengan mahasiswanya. Jadi di LMS itu sudah ada absen, sudah bisa mengirimkan materi, para dosen bisa mengirimkan materi, terus juga bisa diskusi, bisa mengirimkan tugas berupa file, video, foto, kayak gitu. Nah, jadi memudahkan kita untuk bisa melakukan proses belajar mengajar secara daring. Juga contohnya aplikasi yang digunakan selama proses belajar mengajar secara daring itu seperti Zoom, Google Meet, terus juga Google Classroom. Nah, itu aplikasi-aplikasi yang biasa digunakan untuk proses belajar mengajar. Nah, jadi sangat-sangat berpengaruh bagi di bidang pendidikan selama COVID ini secara online, apa-apa secara online. Jadi teknologi informasi tersebut sangat dibutuhkan. Nah, terus kalau di bidang ekonomi pun juga begitu, karena kita tidak bisa interaksi secara langsung dengan penjualnya, gak bisa secara langsung ke tokonya, kayak gitu. Jadi sekarang apa-apa serba online. Dengan duduk diam di rumah aja kita bisa belanja, kita bisa berjualan, kayak gitu. Nah, contohnya yaitu seperti aplikasi Shopee, aplikasi Lazada, Tokopedia. Nah, aplikasi tersebut digunakan untuk kita bisa belanja secara online, kayak gitu. Jadi nggak perlu ke tokonya lagi, di situ sudah bisa beli baju, beli celana, beli apapun itu sudah tersedia. Nah, jadi di bidang ekonomi ini sebenarnya bisa dibilang toko-toko online yang membooming, kayak gitu. Toko-toko online yang memang lebih dibutuhkan bagi para masyarakat. Nah, jadi kayak kita cuma diam di rumah, check out, terus juga transfer, nanti tunggu barangnya datang. Nah, itu sudah menjadi salah satu contoh menggunakan teknologi informasi di bidang ekonomi. Jadi nggak perlu ke tempat tokonya, nggak perlu ketemu sama penjualnya, itu semuanya sudah bisa dilakukan lebih mudah, bisa belanja secara online. Terus juga namun ada teknologi informasi ini ada kelebihan dan kekurangannya. Mungkin kalau kekurangannya itu banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ya, yang kadang menyalahgunakan aplikasi-aplikasi tersebut, seperti ya untuk penipuan, untuk kejahatan. Jadi sehingga masyarakat tidak percaya, atau penjual dan pembeli tidak percaya, karena mungkin tidak bisa melihat kualitas produknya secara langsung, nggak bisa bertemu langsung dengan penjualnya, jadi mungkin kurang puas. Kadang ditambah lagi dengan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, jadi sehingga timbul rasa tidak kepercayaan. Nah, kalau kelebihannya sendiri ya pastinya hemat waktu, hemat biaya, terus juga hemat tenaga. Hemat biaya seperti kayak kita nggak perlu lagi nyewa tempat, gitu, nyewa toko untuk berjualan. Di rumah pun
dengan HP kita sudah bisa berjualan, sudah bisa dapat duit kayak gitu, yang nggak perlu lagi capek-capek kan kesana kemari kayak diam di rumah udah bisa promosi. Nah jadi teknologi informasi ini memang benar-benar kalau dilakukan digunakan secara baik dan benar, maka juga hasilnya akan baik untuk kita gitu. Jadi sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa menambah pemahaman teman-teman semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.